kita kan udah planning, kita jalankan, pasti ada evaluasi kan. Nah, closing itu bagian dari evaluasi itu sendiri sih, Mas. Oke, bantu buat si C gitu. Jadi kita kayak bukan mencari kesalahan sih, kayak mencari solusi masalahnya gitu. Root cause sama solusinya ya. Nah, benar. Define ibaratnya mungkin kalau di front end sama back end ada namanya konten. Oke, selamat datang di IM Room bersama saya Ardi dan teman saya David. Oke, kali ini kita mau bahas terkait tentang closing di sebuah hari ya. Maksudnya closing di sebuah hari itu seperti apa, Mas David? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, kalau kemarin kan di episode sebelumnya kan ada pembahasan tentang planning ya. Jadi kalau closing itu lebih tepatnya ya kalau kita kan udah planning, kita jalankan, pasti ada evaluasi kan. Nah, closing itu bagian dari evaluasi itu sendiri sih, Mas. Oke, tujuannya tuh kalau bisa dibilang ya pertama seperti yang tadi disebutkan Mas David ya, buat evaluasi. Terus evaluasi ini bisa bermacam-macam itu. Banyak hal ya. Banyak hal, misalkan capaian target, apakah target ini terpenuhi, terus selama perjalanan ada blocker atau enggak. Nah, itu ada blocker atau enggak, terus sudah sampai mana sih step kita menuju goals yang goals terbesarnya gitu. Mungkin dalam evaluasi yang lebih kecilnya blocker dulu ya. Nah, di blocker itu biasanya kita meminta teman-teman engineer ya, atau beberapa teman yang berkaitan, mungkin ada PM, ada QA gitu. Yang ada di project tersebut ya, Mas? Ya, yang ada di project tersebut itu blockernya itu apa sih? Biar kita itu komunikasikan agar semuanya tuh lancar. Sebisa mungkin ya blockernya itu nggak dari tim internal kita, itu. Dan semuanya tahu kan, tujuannya kita share blockernya itu kan supaya semua member tim juga tahu. Jika semua member tim tahu, maka ya harapannya sih nggak cuma 1-2 orang yang menemukan solusi ya. Semua orang tuh bisa menemukan solusi dan dan awareness terhadap blockernya tersebut tuh bisa bisa terbuka gitu, semua harus terbuka. Nggak cuman dia yang menghadapi blockernya ya, jadi nggak sampai berlarut-larut lah. Tujuannya seperti itu. Bahkan nggak cuma orang itu dan beberapa orang aja, jadi semua. Bisa aja nanti misalkan yang nggak awalnya nggak tahu nih ada blocker itu. Misalkan aku punya blocker, Mas David nggak tahu nih. Kalau aku share, maka Mas David nanti ya mana tahu bisa bantu aku gitu. Walaupun Mas David nggak ada hubungannya sama tasku gitu. Oke, mungkin terkait dengan gambaran goals ke depan ya, maksudnya dalam sebuah proyek kan pasti punya goals besar gitu, yang dimana tiap harinya itu harus tercapai beberapa poin itu, bisa dibilang milestone-nya gitu. Nah, mungkin kalau menurut Mas David, gimana caranya teman-teman tuh ya pokoknya yang semuanya berkaitan dengan proyek itu bisa memahami goals ke depannya gitu, maksudnya goals besarnya. Ya tentu saja ini ya dari planning yang udah dibahas di episode sebelumnya. Itu kan kita planning baik planning sebelum project itu mulai ataupun secara daily. Jadi setelah planning itu kan kita jalankan, ya akhirnya closing ini kan untuk mengevaluasi udah sampai mana sih ini state kita di project ini. Itu sih, makanya cukup penting closing ini. Ya sebagai checkpoint ya. Checkpoint ya. Kalau tiap hari itu kita tahu apa yang sudah tercapai, mana yang belum tercapai, terus apa evaluasinya. Mungkin ya semi mirip-mirip kayak sprint retro ya, cuman ini diadakan di daily dan lebih singkat. Mungkin kalau dari Mas David ada mau mencontohkan di project apa terkait penjalanan closingnya itu apa? Ya umumnya kan closing itu kan dilakukan setelah kita melakukan task kita kan, masing-masing orang kan punya task masing-masing untuk mencapai goals di project tersebut daily-nya gitu. Nah setelah sudah menjalankan tasknya,
di akhir hari biasanya kita kumpul untuk ya sharing, terus mungkin kita report per member report apa aja yang udah dilakukan, tasnya udah selesai atau belum, atau menemukan blocker atau tidak gitu. Terus ya dari situ kan tahu kan state-nya dia maupun project tersebut itu udah sampai mana. Kalau dari Mas Ardi ada pengalaman apa gitu Mas di closing gitu? Oke, kalau pengalaman closing mungkin lebih ke ya mirip-mirip lah, kita kumpul di jam closing ya, di jam-jam tertentu. Kebetulan kalau di project itu orangnya banyak ya, mungkin makan waktunya bisa sampai ya maksimal setengah jam, paling cepat 15 menit kisaran segitu, karena kebetulan project yang aku incar di sana itu project yang cukup besar gitu. Dan itu nggak per stack kan Mas kalau kumpul itu? Pasti Nggak. semua member kan? Semua member, baik PM, QA, engineer gitu. Baik yang engineer-nya mau itu mobile ataupun front end, back end gitu, semua hadir di sana. Nah, nanti secara penjalanan ya kurang lebih misalkan si A gitu dia share progresnya. Terus si A ini ternyata punya blocker. Terus nanti blokernya kenapa? Nanti bisa disambungin mungkin gara-gara blokernya dari si C belum selesai tasnya gitu. Nah itu kan bisa terkomunikasikan langsung di sana. Ya. Lalu nanti misalkan yang lain tanya kenapa kurangnya gimana gitu. Baru ya si C ini nanti ngomong dan habis itu ya banyak hal ya yang bisa dibantu buat si C gitu. Jadi kita kayak bukan mencari kesalahan sih, kayak mencari solusi masalahnya gitu. Root cause sama solusinya ya. Nah benar. Jadi kita nggak berlarut-larut di dalam masalah yang sama gitu. Nah setelah itu semua selesai, ya sama seperti yang di awal tadi disampaikan terkait planning checkpoint goals-nya itu ya, goals harian. Apakah ini sudah tercapai berapa persen gitu? Kalau kurang tadi siapa PIC-nya, nah itu baru nanti setelah closing bisa aja kita kejar gitu, selama blokernya bukan dari pihak eksternal. Karena kalau kebanyakannya di tempatku itu ada beberapa bloker eksternal ya, yang cukup sering ya bloker eksternal. Jadi untuk sebuah task itu belum tentu bisa selesai hari itu karena ya bloker eksternal tadi. Nah, karena bloker eksternal itu ya ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol dari kita. Ya mentok dari kita cuma bisa follow up aja ke pihak eksternal tersebut. Oke, untuk perjalanan planning buat besok sih ya mungkin di awal perencanaan project itu kan sudah ada milestone-nya masing-masing ya. Jadi mungkin sifatnya lebih ke reminding itu buat teman-teman bahwa goals-nya itu A, B, C, D seperti itu. Nah nanti kalau goals-nya itu sudah disampaikan, bisa aja nanti ada sedikit tambahan gitu, asalkan plan-nya itu tidak merubah plan sebelumnya gitu. Maksudnya tidak terlalu merubah banyak. Barangkali ada hal-hal yang bisa di plan besok atau itu bisa ditambahin planning yang lusanya gitu. Jadi semakin cepat untuk penyelesaian projectnya. Karena kalau semakin cepat maka deliver task kita ya lebih cepat, klien ya tentunya lebih senang ya. Terus nanti tinggal kita mungkin dalam fase testing atau apa, tinggal misalkan ada bug ya tinggal masih ada waktu buat beresin seperti itu. Jadi udah tergambar lah ya Mas, sebelum planning buat hari besoknya pun dari semua member pun udah pada tahu mungkin besok mau nge-achieve apa gitu. Ya, barangkali ada yang mau achieve lebih gitu. Misalkan dia task di plan satu hari dia mengerjakan sebuah task di fitur A gitu. Ternyata dia nggak sampai 8 jam kerja, dia selesai gitu. Nanti di sisa jamnya itu dia bisa nyicil ataupun menyelesaikan task-task yang di lusa gitu. Oke, mungkin menurut Mas David apa hal-hal yang menyebabkan sebuah goals itu tidak tercapai waktu closing gitu? Tentu saja mungkin tadi blocker ya, cuman
mungkin bisa kita spesifik apa aja itu Hmm. poin-poinnya biasanya. Blocker ya blocker terutama blocker eksternal gitu, karena blocker eksternal kan kadang nggak bisa kita kontrol kan. Terus blocker internal mungkin juga bisa pengaruh sih, jadi kayak memperlama tasnya gitu, jadi ya ya harus ini di share makanya kan, supaya dapat solusi gitu. Kalau selain blocker kira-kira apa Mas Adi? Selain blocker tadi eksternal maupun internal ya, mungkin hal-hal seperti meeting dadakan mungkin Ya, salah satunya ya, karena terkadang misalkan dari kita udah planning nih udah planning di awal hari ya. dengan 2 hari, aku mau ngerjain ini, waktu meetingku misalkan dari jam 10 sampai jam 11 gitu. Ternyata di pertengahan jam 1 sampai jam 2 gitu, waktu kita buat ngerjakan itu malah dipakai buat meeting dadakan gitu, hal-hal yang di luar planning kita gitu, tapi memang harus dilakukan gitu. Iya. Makanya kadang hal seperti itu bisa mempengaruhi penyelesaian task kita. Terus kalau terkait eksternal, ya itu biasanya kita sih cuma tugasnya buat follow up gitu. Misalkan blocker itu bisa nggak kita dari sisi pihak ketiganya ini bisa Selesaikan di hari itu juga gitu ya. benar. Ataupun nanti solusinya adalah kita kayak define, ibaratnya kalau di front end sama back end ada namanya kontrak ya, kontrak API. Jadi kita nentukan tuh hal-hal yang mau kita pakai ke depannya tuh, biar nanti ketika blocker udah solve ya kita tinggal pakai gitu. Ya, selama blocker eksternal itu bisa kita cicil sekarang kayak terkait kontraknya itu, maka dari pihak ketiga tuh harus dan dari pihak kita ya harus sesuai dengan kontraknya gitu. Jangan sampai ada yang miss, bahkan satu pun tuh nggak boleh miss dari planningnya. Jadi ketika benar-benar blocker eksternal udah solve, kita juga solve. Nah, kalau misalkan ada salah satu aja kontrak yang tidak sesuai, maka ya itu akan menambah waktu blocker kita lagi gitu. Entah nanti dari pihak sana atau pihak kita, tentu harus ada waktu yang dibutuhkan gitu buat solving blocker tersebut. Nah kalau semisal ini Mas Ardi udah ngasih kontrak nih, itu biasanya langsung dijalankan di hari itu juga, atau mungkin bisa jadi ini ya planning buat besok ya, atau gimana itu kira-kira? Ya tergantung situasi dan kondisi ya. Tidak mesti sebuah task itu dadakan itu bisa kita terima hari itu juga gitu. Kita selesaikan hari itu juga nggak bisa ya? Karena kita udah punya planning duluan gitu. Iya. Kecuali memang yaitu urgent, pertama urgentitas. Kalau itu urgent tentu ya bisa kita masukkan hari itu juga. Ya otomatis nanti bisa aja ada kemungkinan kalau plan kita awalnya yang tadi itu nggak tercapai, cuman yang ini tercapai gitu. Ya. Terus bisa aja buat besok gitu, buat planning pekerjaan besok. Tapi ya sebisa mungkin memang kalau kita lihat dari sisi urgennya itu, misalkan urgent ya kita dahulukan, misalkan tidak ya bisa kita prioritaskan untuk prioritas kedua atau ketiga gitu. Makanya itu ya perlu closing itu supaya ya tahu gitu kan, semua member tim misal ada blocker atau task yang di tengah-tengah perjalanan ada task yang harus segera diselesaikan ya gitu. Mungkin kalau bisa disimpulkan manfaatnya closing tadi ya buat bahan evaluasi, buat bahan kita tahu targetnya, terus biar tahu reminding buat goals kita, yang goals besar kita. Goals besarnya. Terus ya kalau misalkan ada blocker itu bisa ke-solve gitu. Itu juga mungkin ada beberapa, karena informasi-informasi yang tersedia di closing itu ya harapannya semua orang tuh lebih tahu gitu daripada kita menyampaikan blocker di jam kerjanya gitu. Nah
Mungkin itu sekian dari kami. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih.